Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk-bentuk pecahan. Ya, nanti akan kita jumpai ada yang namanya pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Untuk yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut, di mana pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, jika pembilang kurang dari penyebutnya, atau angka yang atas itu lebih kecil ketimbang angka bawahnya, maka disebut pecahan murni. Contohnya bisa kalian lihat di papan tulis tersebut. Ada 1/2, 2/3, 3/4, 6/11, dan sebagainya. Nah, jika pembilang lebih besar dari penyebutnya, atau angka yang atas lebih besar daripada angka yang bawah, maka disebut pecahan tidak murni. Contoh, ada 4/3, 5/7, 7/5, 11/6, dan sebagainya. Nah, cara membaca pecahan biasa, tentu kalian sudah pada bisa semua. Ya, di sini pembilangnya angka 6 dan penyebutnya 11. Dibacanya 6/11. Nah, ini 5/7, 21/8, dan sebagainya. Yang kedua, ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan asli berada di depan dan pecahan murni. Nah, ini N A per B, di mana N adalah bilangan aslinya, sementara A per B itu adalah pecahan murni. Ya, contoh. Nah, ada bilangan yang seperti kita lihat di sini. Ini dibacanya 2, 1/3. Jadi dibacanya dari mulai angka yang di depan, lalu angka yang atas, baru kemudian angka yang bawah. Nah, ini dibaca 1/2/7. Nah, yang ini dibaca 2/4/5, dan sebagainya. Yang ketiga, ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah bentuk pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Nah, nilai tempat pada desimal, nah, contohnya bilangan 123,456, di mana nilai tempat angka 1 itu adalah sebagai ratusan, nilainya berarti 100. Angka 2 sebagai puluhan, nilainya 20. Angka 3 sebagai satuan, nilainya 3. Sementara angka-angka yang ada di belakang koma, seperti satu angka di belakang koma, yaitu di sini angka 4. Angka 4 itu sebagai persepuluhan, nilainya 4/10 atau 0,4. Ada satu angka di belakang koma. Angka 5, nilai tempatnya adalah perseratusan, nilainya 5/100 atau ada dua angka di belakang koma, yaitu 0,05. Dan terakhir angka 6, nilai tempatnya adalah perseribuan, nilainya 6/1000 atau 0,006. Ada 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita coba membaca pecahan desimal. Yang pertama, ini dibacanya 2,5. Sementara pecahan yang kedua dibaca
1,25. Ingat, bukan dibaca 1,25. Nah, karena angka di belakang koma bukan puluhan lagi, jadi dibacanya satuan. Dibaca 1,25. Yang ketiga, dibacanya 0,07 dan sebagainya. Sekarang penulisan dari 36,15. Kita tuliskan angkanya seperti ini. 36 di depan koma dan angka 1 dan 5 di belakang koma. Di mana 3 sebagai puluhan dibacanya 30, 6 sebagai satuan, nilainya 6, 1 sebagai persepuluhan, dan 5 sebagai perseratusan. Yang terakhir adalah persen. Persen adalah suatu bilangan untuk menyatakan pecahan dalam bentuk per 100. Persen disimbolkan dengan tanda seperti ini. Nah, sekarang kita baca pecahan berikut. Yang atas dibaca 10%, artinya 10 per 100. Yang kedua dibaca 15%, artinya 15 per 100. Dan yang ketiga dibaca 25%, artinya 25 per 100. Contoh, 5% dari 4.000 artinya 5 per 100 dikali 4.000 sama dengan 5 dikali 4.000 dibagi 100 sama dengan hasilnya 200. Contoh lagi, 10% dari 500 artinya 10 per 100 dikali 500 atau sama dengan 10 dikali 500 dibagi 100. Hasilnya sama dengan 50. Nah, kiranya cukup materi kita pada kali ini, dan video selanjutnya nanti kita akan mencoba untuk mengubah berbagai bentuk pecahan. Ya, dari mulai pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau menjadi desimal dan persen, dan bisa jadi sebaliknya. Ya, jangan lupa tetap semangat dalam belajar, dan kalau kalian belum paham boleh diulang-ulang kembali video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.